Bu Ulfa masih di mute, Bu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam finansial. Perkenankan, saya Ulfa Jalawali Salam selaku finansial. moderator. Perkenankan, saya Ulfa Jalawali selaku moderator dalam hari ketiga webinar Pekan Finansial pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 November 2025. Selamat datang saya ucapkan dan salam semangat untuk kita semua. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali di ruang virtual ini, Bapak Ibu, di hari ketiga Pekan Webinar Gratis Pekan Finansial yang digelar oleh KMP Training Institute. Terlebih dahulu tentu kita mau tahu nih, apa kabar Bapak Ibu peserta webinar hari ini? Kita minta feedbacknya dulu, Bapak Ibu apa kabar? Boleh di-on-kan Baik, alhamdulillah audio. baik. Baik, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang berkenan menjawab ini langsung boleh di-on-kan kameranya juga, tapi nanti pada saat pemaparan materi tentu saja audio harus off ya Bapak Ibu. Semoga kita semua selalu dalam kondisi terbaik kita dimanapun Anda berada. Puji syukur patut kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberi rezeki, kelapangan waktu, kesehatan, dan juga kesempatan untuk bisa hadir bersama kembali di ruang virtual ini. Dan antusiasme Bapak Ibu sekalian sejak hari pertama luar biasa, sangat luar biasa sekali. Dan hari ini pun kita juga akan kembali menikmati sesi dan juga belajar banyak hal menarik terkait tema kita yang diangkat hari ini ada mengenai dasar-dasar audit keuangan untuk pemerintah bersama narasumber kita Bapak Iman Supriyan SE MSCAK dari Direktorat Jenderal Pemeriksa Keuangan Negara BPKRI. Kita sapa terlebih dahulu Pak Iman. Pak Iman apa kabar Pak? Selamat siang. Ya, selamat siang. Kabar baik, Bu. Baik, terima kasih Pak Iman sudah meluangkan waktu juga untuk hadir bersama di tengah kita semua di forum ilmiah ini. Dan Bapak Ibu peserta sekalian, tentu saja dalam webinar ini kita juga akan membuka ruang diskusi mendalam yang bisa dilaksanakan setelah sesi pemaparan dari Pak Iman selesai nantinya. Dan bila saat penyampaian materi dari Pak Iman, Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa dituliskan atau bisa disampaikan juga melalui kolom chat, dan nanti akan kita bahas tentu saja setelah materi selesai. Kami sampaikan pula juga bahwa dalam webinar ini, peserta akan mendapat sejumlah benefit selain tentu saja ilmu daging secara gratis yang didapatkan dalam pekan webinar gratis atau pekan finansial ini. Para peserta juga akan mendapat e-certificate atau sertifikat elektronik yang akan dibagikan pada setiap peserta yang sudah mengisi presensi di kolom chat. Materi webinar juga akan dibagikan, tentu saja ini juga merupakan sebuah benefit, dan Bapak Ibu juga bisa untuk bergabung dalam member komunitas KMP yang tentu saja sangat berfaedah untuk level up ilmu kita dan juga jejaring kita semua. Dan juga di akhir kegiatan nanti pada tanggal 27 besok, karena webinar gratis ini sudah berlangsung sejak tanggal 4 kemarin dan akan berakhir pada tanggal 27 besok, akan dibagikan door prize bagi para peserta yang sudah tentu saja namanya terdaftar di daftar presensi. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, kenapa sih tema dasar-dasar audit keuangan untuk pemerintah ini penting? Tentu saja karena audit keuangan ini bukan cuma soal memeriksa laporan atau menghitung angka ya, tapi juga memastikan bagaimana uang negara digunakan secara transparan, akuntabel, dan juga sesuai aturan di tengah kebutuhan pengelolaan anggaran yang makin kompleks. Dan memahami dasar-dasar audit tentu saja menjadi bekal penting bagi teman-teman di instansi pemerintah khususnya, tapi juga untuk teman-teman pengelola keuangan maupun siapa saja yang ingin meningkatkan kapasitas di bidang ini. Selain itu, dengan regulasi yang terus berkembang dan tuntutan publik terhadap tata kelola yang bersih dan juga wawasan tentang audit, membantu kita bekerja lebih tepat dan juga profesional. Jadi sesi hari ini merupakan momen yang pas untuk menambah ilmu
bertanya dan juga menyerap pengalaman langsung dari narasumber praktisi BPKRI yaitu Bapak Iman Supriyan. Maka dari itu mari kita ikuti dengan penuh energi dan manfaatkan kesempatan berharga ini semaksimal mungkin. Tapi sebelum itu saya sedikit kasih pantun penyemangat. Mohon dijawab cakep seperti biasa ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke kota Mataram. Cakep. Cakep. Hingga sebentar beli makanan. Cakep. Cakep. Meski jam rawan bikin badan meredam, semangat ikut webinar KMP bersama Bapak Iman. Tetap kita nyalakan. Semangat Bapak Ibu sekalian. Kita persilahkan Bapak Iman untuk mengambil alih layar di siang hari ini. Silakan Pak Iman. Baik, terima kasih Ibu Ici Ulfa Jalawali yang sudah jadi moderator di sesi ini. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada penyelenggara KMP Training Institute yang sudah memberikan konsep acara ini sehingga bisa menjadi forum berbagi informasi untuk upgrade pengetahuan kita bersama mengenai topik-topik yang sudah dipilih. Kemudian saya juga sampaikan terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti forum ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Nah, jadi sebelum saya memaparkan apa ya sedikit yang dari saya untuk sharing, bahan sharing, saya sebenarnya sudah coba tanyakan juga nih kepada Ibu Ulfa, profil ya Bapak Ibu sekalian. Memang kalau secara ketentuan ya dari sisi penyelenggara tidak membatasi profil. Tapi kalau saya lihat dari daftar nama ini kelihatannya sih memang banyak yang mengikuti forum ini dari birokrasi pemerintah juga nih. Jadi artinya memang kalau kita bicara audit, terutama audit keuangan ya untuk pemerintahan, saya rasa bukan hal yang baru juga bagi sebagian Bapak Ibu sekalian yang mengikuti forum ini. Tapi tidak ada salahnya. Jadi saya juga akan mudah-mudahan bisa sharing, sekaligus sharing dari sisi konsep maupun praktisi ya, praktik dan ya, kira-kira bagaimana kita bisa membuat atau melihat audit ini dari perspektif yang lebih positif bahkan gitu ya, netral atau bahkan lebih positif. Nah baik, mungkin karena waktu terbatas, jadi saya coba langsung sharing. Saya akan sharing materi, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya 20 menit. Nanti kita bisa lanjut dengan interaksi diskusi ya. Mudah-mudahan kalau dari profil saya rasa sebagian dari Bapak Ibu sekalian sudah cukup familiar dengan proses audit yang dilakukan. Terutama kalau kita bicara audit laporan keuangan ini memang menjadi mandat bagi BPKRI ya untuk melakukan audit di kementerian lembaga pemerintah pusat daerah. Baik, izin saya share screen. Baik, jadi hari ini sesuai topik yang sudah dipilih ya. Jadi saya akan memaparkan sedikit mengenai audit di sektor publik. Ya. Jadi saya menekankan tujuan dari audit sektor publik itu ingin mewujudkan akuntabilitas dan good governance. Jadi kita mulai dari definisi ini. Apa sih audit? Secara umum ya, kalau kita bicara definisi, saya mengambil definisi yang dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 2006. Jadi pemeriksaan, definisinya adalah pemeriksaan suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Ini undang-undang ya. Apa sih yang menjadi tujuan dari pemeriksaan di sektor publik? Jadi secara keseluruhan, secara umum ya, tujuan utama dari adanya pemeriksaan itu adalah mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Jadi secara konsep, audit ini dihadirkan untuk mendukung tujuan pemerintahan negara, gitu ya, tujuan bernegara, bahwa keuangan negara itu dikelola secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis. Ini semua masuk ke semua aspek. Nah, kalau secara konsep yang kita bicara lebih filosofis lagi ya, kenapa sih ada audit itu? Audit itu memang ada karena memang ada satu kondisi adanya asimetris informasi antar para pihak dalam konteks misalnya bernegara, publik atau warga negara sebagai pemberi mandat kepada penyelenggara negara untuk mewujudkan keadilan sosial melalui program kegiatan yang dirancang dan dieksekusi oleh pemerintah eksekutif. Nah, warga negara sendiri tidak punya informasi yang lengkap atau informasinya tidak lengkap mengenai bagaimana sumber daya itu dikelola, bagaimana program itu dijalankan. Nah, untuk memastikan itu tentu ada pelaporan, mekanisme pertanggungjawaban. Nah, untuk memperkuat pertanggungjawaban dan akuntabilitas pemerintah, perlu ada pihak ketiga yang dipandang yang independen ya, untuk memastikan klaim-klaim pemerintah atau penyelenggara negara mengenai hasil pengelolaan, output dari program, gitu ya, kinerja dari program itu memang seperti yang dinyatakan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu perlu pihak ketiga yang independen, dan dalam hal ini mandat undang-undang memberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya eksternal auditor negara untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan, sumber daya negara itu dikelola sesuai ketentuan, efisien, ekonomis, dan efektif. Nah, ini jadi bentuknya audit karena memang ada situasi asimetrik information. Next, jadi kenapa ada audit sektor publik? Jadi menjamin, menjamin 3E, efektivitas, ekonomis, efisiensi. Kemudian, kenapa audit sektor publik penting? Untuk mewujudkan adanya akuntabilitas publik. Jadi mekanisme kontrol pemerintah kepada masyarakat. Jadi BPK itu atau auditor itu sebenarnya jembatan yang antara pemerintah dengan publik. Gitu. Nah, audit juga bisa berperan mencegah korupsi atau kecurangan. Dengan perbaikan atau peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah lebih efektif, maka kecurangan itu juga akan dapat dikurangi, bisa dikurangi. Nah, audit juga bisa berperan terhadap peningkatan layanan publik melalui suatu audit, suatu pemeriksaan. Nah, akan diberikan suatu simpulan mengenai kondisi layanan publik, dan tidak hanya sekedar memberikan simpulan, tapi juga memberikan rekomendasi bagi perbaikan kualitas layanan dan good governance melalui perbaikan tata kelolanya. Karena kalau kita bicara dari sudut pandang audit, perspektifnya itu kita perbaiki tata kelolanya dengan tata kelola yang lebih baik, proses dari pelaksanaan atau pengelolaan program kegiatan itu menjadi lebih baik, dan ujungnya akan meningkatkan kinerja layanan. Nah, hal ini kalau kita bicara selanjutnya kita melihat bagaimana sih jika audit sektor publik itu dibandingkan dengan audit di sektor swasta. Jadi kalau kita bicara tujuan
untuk audit di sektor publik untuk memastikan akuntabilitas dan juga berperan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara kalau kita bandingkan dengan audit di sektor swasta, orientasi utamanya adalah memastikan eh, eh, tujuan perusahaan itu tercapai, jadi profit gitu ya. Jadi perusahaan itu kan ada, kalau secara konsensusnya adalah tujuan dari perusahaan adalah memaksimumkan profit. Dengan memaksimumkan profit, dia akan memaksimumkan nilai aset pemegang sahamnya. Kemudian kita bandingkan lagi dari antara sektor publik dengan swasta adalah dalam kaitannya sumber dana yang menjadi yang dikelola oleh sektor publik dengan swasta. Kalau sektor publik sumber dananya pajak retribusi. Itu juga selain itu pembiayaan ya, ada pembiayaan utang juga. Nah, kalau swasta pun ada utang, tapi kalau dari sisi swasta sumber dananya pembiayaan yang berkontribusi utama adalah investor dan kreditur. Jadi siapa yang berkontribusi dana dari sektor publik dan swasta? Yang berbeda itu masyarakat secara umum kalau di sektor publik melalui pajak dan retribusi. Kalau di sektor swasta itu kita bicara debt investor, equity investor, ya investor dan kreditur. Nah, dari aspek pengukuran kinerja, nah sektor publik itu kita bicara ekonomi, efisiensi, efektivitas dari program. Sebenarnya tidak hanya sebatas ini, tapi yang sering atau paling sering kita ukur adalah efektivitas, efisiensi, dan ekonomi. Sementara kalau kita bicara sektor swasta, memang tujuannya mencari laba, ukuran kinerjanya ya laba gitu. Kemudian dari aspek pemilik atau penerima manfaat, di sektor publik itu penerima manfaat atau stakeholder utama dari audit sektor publik adalah masyarakat yang menuntut transparansi dari pengelolaan dana yang dikelola oleh eksekutif. Sementara di sektor swasta, siapa penerima manfaat dari audit, hasil laporan audit, yaitu pemegang saham atau investornya, atau debt investor, kreditur. Nah, selanjutnya kita juga lihat bahwa selain itu kita melihat bahwa di sektor publik ini kendala lingkungan itu menjadi lebih kompleks dibanding di sektor swasta. Yang pertama kita memahami bahwa auditor di sektor publik itu tidak bekerja di ruang hampa. Ada kepentingan-kepentingan, ada interest dari berbagai pihak. Salah satunya yang signifikan adalah tekanan politik. Tekanan politik ini bisa berimplikasi pada pelaksanaan audit di sektor publik. Misalnya ada perubahan kebijakan, pergantian pimpinan, itu bisa berpotensi ya, tidak secara absolut, tapi berpotensi mengganggu independensi audit dan prioritas audit. Nah, selain itu juga regulasi yang ketat dan rigid menuntut kepatuhan tinggi, membatasi fleksibilitas pelaksanaan audit. Jadi dibandingkan dengan sektor privat, di sektor publik itu cenderung regulasi itu lebih banyak dan lebih ketat dan lebih rigid gitu. Jadi kepatuhan itu lebih banyak aspek di sektor publik dibanding privat. Kalau privat yang penting untung, gitu ya. Lebih fleksibel gitu. Kalau kita bicara penganggaran gitu ya. Kalau di sektor publik penganggaran itu tidak hanya sekedar perencanaan, tapi lebih juga merupakan sebagai suatu mekanisme kontrol. Tapi kalau di sektor swasta, anggaran itu ya perencanaan. Lebih banyak sebagai unsur perencanaannya. Sebagai alat kontrol itu mungkin bukan tools anggarannya gitu ya. Makanya kalau kita bicara di ini ada plafon, ada kamar-kamar anggaran yang memang yang nggak bisa
lewati gitu ya. Nah, itu kental di sektor publik, regulasinya lebih ketat. Di sisi lain juga di sektor publik tuntutan untuk transparansi itu menjadi lebih besar. Karena apa? Tidak hanya sebatas pada shareholder atau atau kreditur. Masyarakat secara keseluruhan menuntut. Atau apalagi semakin maju masyarakat, teknologi semakin maju, masyarakat bisa mengakses informasi dengan lebih mudah gitu ya. Semakin kritis. Jadi tuntutan transparansi itu semakin meningkat dari masyarakat, media, dari DPR, DPRD. Nah, kemudian kalau kita bicara di sektor publik, itu yang menjadi perhatian walaupun bukan laba, tapi jadi lebih banyak aspeknya. Kalau perusahaan, kita fokus pada laba. Materialitas itu ukurannya laba kalau di sektor privat. Tapi tidak demikian halnya dengan di audit. Pertama kalau kita bicara audit keuangan di sektor publik, memang tidak mencari laba, tapi pertimbangan materialitasnya itu lebih kompleks jadinya. Ada pertimbangan. Kemudian apalagi kalau kita bicara audit kinerja, tujuannya bicara aspek sosial, ekonomi, lingkungan, di samping finansial. Nah, kemudian juga kita bicara kompleksitas audit itu terkait dengan transparansi informasi, pengungkapan informasi. Jadi kalau kita misalnya nih, kalau di BPK ya, kita sebagai auditor, umumnya tidak ada hambatan untuk akses informasi. Kita bisa mendapatkan akses, tapi beberapa jenis informasi itu ternyata tidak serta-merta bisa kita ungkap dalam laporan. Kalau misalkan dan itu ada undang-undangnya, undang-undang tentang keterbukaan informasi. Jadi informasi yang dikecualikan itu membuat proses audit itu menjadi lebih kompleks gitu ya. Misalnya kalau kita melakukan audit terhadap lembaga militer atau lembaga penegak hukum, beberapa informasi yang mereka miliki itu memiliki dimensi kerahasiaan. Dari sisi audit, sepengalaman saya gitu ya, melakukan pemeriksaan di lembaga-lembaga Kementerian Pertahanan gitu ya, NI, BPK diberikan akses tim auditor kita. Tapi ketika kita melakukan atau menyusun laporan, itu menjadi harus banyak di treatment gitu ya. Ini informasi ini bisa nggak di publik, dibuka secara umum pada publik? Karena di satu sisi BPK ketika hasil auditnya itu sudah menjadi laporan yang sudah dirilis, itu menjadi dokumen publik. Nah, ini perlu ada treatment-treatment. Nah, kemudian juga ya dari beberapa hal itu, jadi adanya politik, faktor politik, regulasi, tuntutan publik di sisi lain, kemudian ketentuan-ketentuan, kemudian dimensi yang multidimensi gitu ya, itu meningkatkan risiko audit. Dan kalau ditreat dengan tidak tepat gitu ya, ada risiko kerusakan reputasi bagi auditor. Nah, selanjutnya adalah apa sih yang dilakukan, apa saja jenis audit yang dilakukan oleh BPK. Ini sebenarnya buat sebagian Bapak Ibu sekalian mungkin sudah familiar juga, terutama yang sering bersentuhan dengan BPK ya dalam konteks perusahaan. Jadi BPK melakukan audit itu berdasarkan standar yang diatur dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2011, standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, standar audit kita itu merujuk pada good practice, international good practice. Kita merujuk pada international standar. Nah, jadi jenis audit yang dilaksanakan oleh BPK itu audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan. Audit keuangan
tujuannya menyatakan pendapat, memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi fokus pada akurasi angka, tidak cuma angka, akurasi ya, asersi ya, yang disajikan dalam laporan. Audit kinerja pada umumnya kita menilai prinsip 3 itu. Ekonomis, efisiensi, efektivitas. Dan melakukan evaluasi pengelolaan sumber daya publik, tergantung nih, bisa di level program, bisa di level kegiatan, bisa yang mencakup satu entitas atau multi entitas gitu, yang isunya cross cutting atau single entity isu gitu ya. Nah, dengan tujuan memberikan simpulan atas kinerja dan tidak hanya simpulan tapi rekomendasi perbaikan tata kelola sehingga hasil audit itu akan memberikan manfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kemudian jenis audit yang ketiga adalah audit kepatuhan. Nah, ini fokus pada kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Nah, jadi memberikan jaminan atau assurance bahwa suatu transaksi, suatu kegiatan, program itu dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Dan audit ini juga akan mendukung akuntabilitas dan peningkatan tata kelola keuangan negara. Jadi sebenarnya audit kinerja dengan audit kepatuhan ini bisa dipertukarkan sebenarnya. Ya. Selanjutnya kita lihat siapa sih pelaku audit di sektor publik. Jadi kalau kita bicara kalau di sektor publik sebenarnya tidak hanya BPK, tapi external auditor memang satu-satunya adalah BPK sesuai mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 23E. Selain itu ada juga BPKP, auditor internal pemerintah yang dasar pembentukannya yaitu Perpres 192/2014 dan perubahannya. Kemudian juga APIP, ini pengawasan internal instansi dasar hukum, pembentukannya ada di PP 60 tentang SPIP ya. Selain itu juga akuntan publik bisa berperan sebagai auditor di sektor publik. Jadi BPK juga melibatkan akuntan publik untuk melaksanakan pekerjaan yang merupakan mandat BPK, tapi dengan pelaksanaannya adalah akuntan publik berdasarkan kontrak perjanjian. Jadi akuntan publik melakukan pekerjaan audit pemeriksaan di sektor publik untuk dan atas nama BPK sesuai dengan peraturan BPK nomor 3 tahun 2020. Nah, oleh karena itu di sektor publik tidak hanya satu aktor BPK sendiri, tapi ada melibatkan BPKP, APIP, akuntan publik yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan mandat BPK, sehingga sinergi antar pelaku ini, antar stakeholder ini penting untuk bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pengawasan keuangan negara. Nah, selanjutnya saya sedikit paparkan mengenai proses audit di sektor publik dan peran auditi. Nah, ini mungkin buat Bapak Ibu sekalian yang bekerja sebagai ASN di kementerian lembaga, Pemda, ini sudah cukup familiar ya, apalagi kalau di bagian keuangan atau di inspektorat atau di dirjennya. Jadi kalau kita bicara tahapan metode audit, kita mengikuti suatu proses generik manajemen ya. Kita merencanakan, kita eksekusi, kita laporkan, dan ada tindak lanjutnya. Nah, di tahap perencanaan, auditor, dalam hal ini tim audit, itu menyusun program audit, menentukan lingkup dan prosedur. Jadi tidak hanya lingkup kriteria, prosedur ya. Nah, kemudian di pelaksanaan lapangan, kita mengumpulkan bukti audit. Jenis bukti, dokumen, ada bukti fisik, cara gitu ya. Nah, selanjutnya di tahap ketiga adalah menyusun laporan hasil pemeriksaan, merumuskan simpulan ya dan rekomendasi. Dan selanjutnya tidak berhenti di LHP, tahapan audit juga memantau tindak lanjut
atas atau implementasi atas rekomendasi yang diberikan dalam LHP, laporan hasil pemeriksaan. Nah, kalau kita bicara di sisi auditor seperti itu. Nah, peran auditi sebenarnya bisa sudah dimulai dari perencanaan. Jadi ketika BPK itu biasanya sudah rutin ya, terutama audit laporan keuangan ini suatu kegiatan rutin. Jadi yang perlu disiapkan oleh auditi biasanya ya tentu menyiapkan dokumen awal nih. Seperti bulan-bulan sekarang ini nih, bulan-bulan November, Desember ya, sebagian kementerian itu sudah mulai menyiapkan dokumen-dokumen kaitannya dengan terutama dengan dokumen keuangan ya. Untuk pertanggungjawaban di tahun anggaran 2025, walaupun 2025 belum habis nih, tapi itu sampai semester triwulan 3 biasanya sudah mulai harus disiapkan nih. Karena sebagian kementerian lembaga oleh BPK dilakukan pemeriksaan interim. Jadi sebelum tanggal neraca itu BPK sudah masuk. Nah, kemudian pelaksanaan, di tahapan pelaksanaan ya yang menjadi peran bagi auditi adalah tentu kooperatif selama proses audit, yaitu menyediakan akses dokumen gitu ya. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks audit laporan keuangan, ketika BPK atau auditor tidak mendapatkan akses atau dokumen yang terkait dengan hal yang material dalam hal yang diaudit, sama angka gitu ya. Nah, itu menjadi adanya pembatasan lingkup pemeriksaan. Dan jika itu material, ya BPK harus mempertimbangkan untuk memodifikasi opininya. Jadi pastikan bahwa di tahapan pelaksanaan akses terhadap data, informasi dan dokumen itu jangan sampai terbatas, terutama hal yang sifatnya material. Dan di tahapan pelaporan yang menjadi peran bagi auditi adalah memberikan tanggapan atas laporan draft temuan pemeriksaan. Dan di tahapan tindak lanjut tentu memastikan pelaksanaan rencana aksi dan tindak lanjut dan melaporkannya kepada BPK secara berkala, ada ketentuannya. Nah, jadi kalau kita bicara audit ini kan suatu pekerjaan yang harus dihadapi ya oleh auditi dan sudah harus dilakukan juga oleh auditor karena itu mandatnya gitu ya. Jadi saya kira memang yang jadi penting adalah dan tentu ada dari kedua sisi nih. Dari sisi auditi, jadi yang perlu diadopsi ya peran melihat audit itu sebagai suatu mitra, bukan ya tentu nanti Bapak Ibu sekalian yang bisa mengomentari ya. Jangan melihat audit itu sebagai suatu apa ya ancaman ya gitu ya, cari-cari kesalahan. Ini ngomong mudah ya, tapi mindset ini ketika dirubah ini akan menjadi proses audit akan menjadi lebih mulus. Kemudian fokus pada nilai tambah. Jadi audit itu kita melihatnya sebagai suatu peluang untuk perbaikan yang konstruktif. Nah, untuk bisa mendapatkan manfaat itu dari audit, dari suatu proses audit, jadi mindset-nya digeser menjadi suatu proses bermitra, dan pasti kita melihat bahwa audit ini akan memberikan nilai tambah. Caranya gimana? Jadi memang perlu lebih terbuka, ya. Jadi komunikasi yang efektif dan bisa komunikasi yang memang membangun trust ya. Bahwa ketika ada suatu kelemahan atau permasalahan diungkap itu tidak dengan tujuan untuk dicari-cari kesalahannya, tapi dicari penyebabnya, root cause-nya apa, sehingga akan kalau terbuka akan peluang untuk mendapatkan atau identifikasi root cause itu menjadi lebih besar. Dengan bisa diidentifikasi root cause, maka rekomendasi audit itu menjadi lebih baik, gitu ya, lebih konstruktif. Nah,
kalau kita bisa melihat ketiga hal tersebut, pada akhirnya memang rekomendasi itu dipandang sebagai suatu peluang untuk perbaikan yang berkelanjutan. Nah, apa yang perlu disiapkan oleh auditi? Jadi biasanya ini praktik yang saya biasanya juga beserta rekan-rekan tim BPK pada umumnya ya. Mungkin ada variasi-variasi, artinya kultur auditi gitu ya, atau interaksi auditor dengan auditi itu mungkin ada variasi lagi. Tapi secara umum sama. Jadi kayak sekarang nih, saat ini saya kebetulan ada di MK. MK itu termasuk satu kementerian lembaga yang kalau menurut saya responsif terhadap auditor. Jadi kita baru entry meeting, jadi sudah ditunjuk nih timnya nih. Nanti untuk misalnya bagian keuangan pejabat A, untuk kaitannya dengan BMN pejabat B, untuk inspektorat pejabat C, ya. Untuk laporan keuangan pejabat D. Gitu. Nah, dan beberapa dokumen itu sudah langsung disiapkan sebelum BPK minta. Ini kalau di MK ya, saya kira ini praktek yang bisa dijadikan contoh nih. Kemudian sebaiknya memang perlu lakukan self assessment dulu nih. Nah, terutama oleh inspektoratnya. Jadi identifikasi resiko atau ada kesalahan sebelumnya ya diperbaiki nih dalam konteks laporan keuangan ya. Ini sehingga akan mengurangi resiko salah saji. Jika ada penatausahaan yang belum selesai, pastikan itu diprioritaskan untuk diselesaikan. Karena jangan sampai itu menjadi pembatasan lingkup. Kalau dalam konteks laporan keuangan. Saya lama bekerja sebagai auditor itu di sektor publik. Pernah juga artinya part time di KAP ya. Tapi kalau KAP yang katakanlah Big Four ya, yang KAP-KAP yang besar ya, mereka akan menerima penugasan kontrak perjanjian audit gitu ya, audit laporan keuangan. Karena memang kalau memang laporan keuangannya sudah auditable, artinya udah rapi gitu ya. Nah, kalau laporan keuangan suatu perusahaan itu belum auditable, biasanya mereka arahkan dulu ke accounting service. Artinya dirapikan dulu nih penatausahaannya, buktinya semua dirapikan, baru sudah auditable masuk proses audit. Nah, mungkin kalau di sektor publik tidak ada mekanisme, ada juga, tapi mekanisme pre-audit ini. Jadi jangan sampai ketika auditor masuk, tim audit masuk, penatausahaan itu masih banyak bolongnya istilahnya gitu ya. Nah, selanjutnya tapi ini juga praktek umum lah. Pengalaman saya juga kami di sektor publik ya bangun komunikasi awal dengan auditor untuk klarifikasi ruang lingkup dan jadwal. Gitu ya. Jadi memang komunikasi itu jadi lebih penting ya, atau bukan lebih penting ya, sangat penting ya, dalam suatu proses. Next, nah, jadi selama proses audit berjalan gitu ya, yang diharapkan gitu ya, atau yang menjadi pilihan paling baik gitu ya, menurut pemahaman dan pengalaman gitu ya. Jadi audit itu bersifat terbuka dan kooperatif. Nah, memang kemudian juga seringkali gini, kalau kita lihat interaksi antara auditor auditi, terkadang walaupun tidak selalu ya, pengalaman itu auditi itu cenderung enggan terbuka kepada auditor karena takut malah nanti menjadi istilahnya alat untuk auditor mendapatkan kesalahan atau menekan gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan auditor, tujuan pemeriksaan.
Jadi jika ada masalah sebaiknya disampaikan. Kenapa? Karena supaya kalau terutama dalam konteks audit laporan, kalau misalnya dalam konteks audit laporan keuangan, jika ada salah saji, sampaikan, pastikan nanti bisa dikoreksi. Gitu ya. Dalam konteks audit kinerja, jika ada masalah, sampaikan pada auditor, sehingga bisa didiskusikan root cause-nya. Jadi auditor itu menjadi suatu hal yang akan memberikan manfaat. Nah, untuk menjadi lebih efektif, nah biasanya sih kalau praktik di BPK ya, kita ada semacam LO ya. Tapi biasanya gini, kalau di BPK itu kita berinteraksi erat dengan inspektoratnya. Inspektorat ya. Jadi internal audit itu partner yang erat dengan external auditor. Nah, dan biasanya internal auditor itu, inspektorat itu menjadi semacam koordinator di internal untuk berkomunikasi dengan eksternal auditor. Nah, selanjutnya juga memang itu keterbukaan itu efeknya juga dengan menjawab suatu pertanyaan dengan jujur, gitu. Nah, sehingga gambaran mengenai suatu kondisi itu menjadi lebih clear. Kemudian juga yang bisa dilakukan oleh auditi itu dokumentasikan seluruh interaksi secara sistematis. Ada bukti gitu ya. Kita sudah menyampaikan penjelasan, kita sudah menyampaikan bukti. Jadi sama-sama enak nih. Dia juga perlu komunikasi yang lebih efektif, caranya ya dengan mengupdate ya. Nah, ini saya kira memang dua arah nih. Jadi baik auditor maupun auditi kita sebaiknya lebih terbuka dalam komunikasi. Nah, kemudian di ujung nanti jika ada rekomendasi atau usulan rekomendasi, ini pastikan nih bahwa rekomendasi itu memang bisa dilaksanakan dan memang konstruktif dan bermanfaat. Saya kira praktik audit itu sudah semakin, yang BPK sendiri saya lihat berevolusi juga. Gitu. Tidak, tapi kita sudah, karena kita juga berusaha sejalan dengan praktik yang baik di internasional. Auditor itu di sektor publik terutama ya, kita bicaranya tidak hanya tidak cari-cari kesalahan, tapi kita men-spot isu permasalahan tapi cari penyebabnya. Nah, setelah audit, nah kalau kita bicara di sektor publik gitu ya, ada hal yang agak, saya nggak tahu kalau di sektor privat rasanya sih tidak ada nih. Di sektor publik, hasil audit terutama rekomendasi tetap ada peran BPK atau internal auditor dalam hal ini BPK, yaitu memantau pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan. Jadi sebelum itu laporan hasil audit pastikan nih perlu dipelajari dulu oleh auditi. Apa sih yang dipermasalahkan? Apa penyebabnya? Apa rekomendasinya? Nah, itu ditanggapi. Nah, pasti itu biasanya ada diskusi yang mungkin dokumentasinya tidak, tapi ya, ujungnya nanti akan ada semacam suatu action plan, gitu ya, rencana aksi yang konkret untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang ada di laporan hasil audit. Kemudian ya pastikan bahwa rekomendasi action plan ini memang diimplementasikan dan diupdate buktinya, didokumentasikan. Karena ini akan menjadi suatu sumber informasi untuk memonitor pemantauan tindak lanjut. Karena hal ini dipantau secara berkala oleh BPK dalam hal ini. Ya, kenapa BPK memantau melebihi laporan hasil audit? Karena memang BPK ingin memastikan bahwa perbaikan rekomendasi itu dilaksanakan dan memang audit akan memberikan impact perbaikan yang berkelanjutan. Jadi, kalau kita bicara apa sih yang jadi tantangan bagi auditor secara publik,
biasanya yang menjadi sebenarnya sudah sebagian ya disampaikan sebagian gitu ya. Yang pertama kalau kita bicara kompleksitas program. Jadi program-program pemerintah itu semakin banyak yang merupakan program yang sifatnya cross cutting antar lembaga, antar tingkatan pemerintahan. Misalnya kalau kita bicara di sektor, misalnya nih, pengalaman ya, di sektor transportasi. Transportasi itu adalah layanan publik yang diselenggarakan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau kita bicara transportasi di Jabodetabek saja, itu ada Kementerian Perhubungan, ada ada pemerintah daerah DKI, Banten, Jawa Barat. Di bawah Pemprov DKI Banten Jawa Barat ada pemerintahan kabupaten kota. Jadi untuk kita bicara sektor perhubungan transportasi di perkotaan gitu ya, itu kompleksitasnya itu karena banyak stakeholder, regulasinya juga banyak gitu ya. Karena kita bicara desentralisasi, semuanya stakeholder punya kewenangan mengatur, sehingga suatu program itu menjadi lebih kompleks. Nah, auditor juga mengalami keterbatasan SDM. Kalau kita di BPK itu pegawai BPK sekitar 8.000. Udah banyak lah ya 8.000 ya. Tapi portofolio audit kita itu dari pemerintah kabupaten aja sekitar 500 ya. Kabupaten kota 500 kita punya. Provinsi 38 nanti. Terakhir berapa ya? 42 ya. Nah, kemudian kementerian lembaga. Dengan pemerintahan yang baru, ada banyak lembaga baru dihadirkan oleh pemerintah. Itu menjadi bagian, kalau kita bicara audit laporan keuangan, itu tambahan bagian anggaran. Yang tadinya satu kementerian jadi 2, atau bagi jadi 3. Sehingga auditnya semakin banyak. Jadi dengan semakin banyaknya kementerian, semakin banyaknya pemerintah daerah, gap kebutuhan auditor itu semakin banyak sebenarnya. Nah, yang berikutnya itu tekanan politik informasi. Ya kita paham BPK itu tidak bekerja atau tidak hanya BPK, BPKP, Ijen, inspektorat pemerintah daerah itu tidak bekerja di ruang hampa. Ada banyak kepentingan. Nah, ada kepentingan politik dan itu tidak hanya khas masalah Indonesia. Di semua negara auditor sektor publik pasti mengalami tekanan politik dan intervensi. Nah, harapannya memang kematangan demokrasi itu akan memberikan suatu kondisi yang lebih kondusif untuk independensi audit. Artinya check and balance itu menjadi suatu praktik normal, ya. Tidak dibatas-batasi, tidak diancam, tidak diintervensi. Dan saya kira memang itu akan selalu ada. Nah, kemudian juga perkembangan teknologi. Itu jadi ancaman, di satu sisi jadi peluang, tapi jadi ancaman juga nih, ancaman cyber ya, salah satu. Peluang ini dengan perbaikan teknologi, kemajuan teknologi, metode audit itu bisa juga menjadi lebih baik. Kalau kita bicara tantangan berikutnya audit, ya kadang defensif, dokumentasi kurang baik. Nah, tapi kalau dalam konteks audit laporan keuangan, dokumentasi yang tidak tertib itu seringkali yang akan menjadi menanggung risikonya adalah auditi. Kenapa? Karena jika dokumentasi kurang tertib, sehingga tidak bisa diuji suatu transaksi, suatu angka, itu bisa menjadi suatu pembatasan lingkup bagi auditor. Dan jika nilainya material, mau tidak mau, orang harus mempertimbangkan modifikasi. Nah, kemudian yang menjadi tantangan berikutnya, menurut saya di audit sektor publik, jadi kita memang harus terus-menerus mengupgrade dan mengupdate SDM, BPK, dan stakeholder terkait. Gitu.
kemudian juga bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Jadi BPK itu sebenarnya cukup banyak dan mudah-mudahan ini akan terus berkelanjutan dan semakin luas. Ya. BPK berkolaborasi dengan KAP untuk melaksanakan audit mandat BPK. Jadi kantor akuntan publik bekerja untuk dan atas nama BPK melakukan pemeriksaan pada beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menjadi portofolio audit BPK. Sehingga ini akan mengurangi tekanan keterbatasan SDM auditor dan pada saat yang sama juga meningkatkan kemampuan KAP, kantor akuntan publik. Jadi profesi auditor itu menjadi semakin berperan bagi perbaikan tata kelola di sektor publik. Nah, kalau kita lihat, ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi ada bagaimana tren dan masa depan audit sektor publik. Jadi terutama yang akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan adalah kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, audit yang berbasis big data dan AI itu menjadi suatu tools yang akan banyak digunakan semakin luas dalam praktik audit di sektor publik. Misalnya audit ketika melakukan audit atas kontrak-kontrak yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah sudah mulai membangun big data, data-data mengenai kontrak pemerintah itu semakin baik, sehingga itu menjadi dasar bagi auditor untuk melakukan pemeriksaan. Kemajuan artificial intelligence itu juga memberikan peluang bagi auditor untuk bisa menggunakan AI untuk bisa membantu sebagai co-pilot, ya, tidak menggantikan auditor, tapi bisa membantu pemeriksa atau auditor untuk dalam melakukan pekerjaannya. Ini sebagai contoh kemarin itu kalau di BPK ada juga tuh lomba pemanfaatan tools AI. Misalnya penggunaan AI untuk menghitung, ya, ini spesifik nih, menghitung luasan ruangan, volume ruangan. Nah, sehingga kita bisa melakukan pengujian atas ketepatan suatu pelaksanaan pekerjaan itu menjadi dengan lebih baik dengan menggunakan AI. Nah, ini AI ini kemudian AI bisa kita gunakan untuk mencari referensi mengenai suatu isu. Tentu harus divalidasi. Kita tidak bisa membiarkan AI itu menentukan semua, harus divalidasi. Tapi setidaknya itu akan mempercepat kita untuk dalam melaksanakan pekerjaan audit. Nah, kemudian teknologi ini juga memungkinkan adanya suatu audit yang berkelanjutan dengan data yang lebih baik, ya, tersedia lebih cepat. Gitu. Ini tentu akan berkontribusi terhadap peningkatan audit yang berkelanjutan. Kemudian audit TI. Nah, dengan kemajuan teknologi dan semakin luasnya pemanfaatan TI dalam pelaksanaan program kegiatan pemerintah, jadi audit TI itu menjadi lebih penting dibanding sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita lihat audit ini sejalan dengan praktik audit di dunia internasional. Jadi kita sudah semakin menekankan pada pentingnya kalau di dunia internasional, ya, bicaranya menekankan dampak kebijakan. Nah, ini semakin kompleks nih. Dan saya kira mungkin dalam waktu dekat saya rasa belum, BPK mungkin atau pengalaman saya belum. Tapi di negara-negara yang sudah lebih maju itu proses auditnya sudah di level yang lebih strategis lagi. Nah, ke depan memang sinergi antar aktor auditor di audit di sektor publik itu menjadi semakin penting agar bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar. Nah, kesimpulan dari
paparan yang singkat ini adalah, jadi kalau kita bicara audit di sektor publik kita di Indonesia, praktek kita ini mandatnya kuat karena datang dari konstitusi. Jadi kalau kita bandingkan secara dari antar negara, dengan konstitusi memberikan mandat bagi BPK untuk melakukan audit di sektor publik, ini adalah salah satu bentuk mandat yang terbaik dan eksistensi BPK yang kuat secara regulasi. Tidak semua negara memiliki privilege seperti di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita bicara audit sektor publik yang dipraktikkan di BPK itu sejalan dengan good international practice. Bahwa audit itu mencakup audit keuangan, kinerja, dan audit kepatuhan. Memang ada hal yang agak khas di Indonesia. Audit investigasi itu masuk ke audit kepatuhan kalau di Indonesia. Walaupun dalam praktik internasional itu sebenarnya tidak secara spesifik mengatur audit investigasi. Karena tidak semua negara memberikan mandat audit investigasi kepada Supreme Auditing. Kesimpulan berikutnya adalah kita perlu kolaborasi yang lebih kuat antara auditi dengan auditor sehingga masyarakat dan auditi itu mendapatkan manfaat yang terbaik, yang maksimal dari suatu proses audit. Karena kita akan fokus pada perbaikan. Jadi auditor itu dipandang sebagai mitra. Kemudian untuk bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari suatu proses audit, jadi perlu sikap proaktif ya, dan kooperatif dari auditi. Sehingga pada akhirnya yang akan menikmati nilai tambah dari suatu audit adalah publik secara luas melalui akuntabilitas yang semakin baik dari sisi pemerintah, sehingga dengan semakin akuntabel, masyarakat akan semakin meningkat trust-nya kepada pemerintah. Di sisi lain, masyarakat juga akan mendapatkan perbaikan layanan publik yang lebih baik dari hasil tindak lanjut dari rekomendasi hasil audit. Sehingga trust semakin baik dan servis layanan publik juga semakin baik. Jadi sebagai penutup, jadi audit yang baik ini, audit yang berkualitas ini sebenarnya investasi bagi kita semua untuk membangun kepercayaan publik. Dan kemitraan yang konstruktif antara auditor dan auditi akan meningkatkan efektivitas audit. Audit yang efektif juga akan mendukung pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya kira kita masih ada waktu diskusi. Mudah-mudahan bisa memberikan nilai tambah bagi kita. Silakan, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Terima kasih materinya dari Pak Iman Supriyan SE MSc AK dari Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI tentang dasar-dasar audit keuangan untuk pemerintah. Cukup komprehensif walaupun singkat ya Pak ya, tapi saya bisa lihat bahwa banyak sekali tentu saja yang bersangkutan dengan materi yang Bapak sampaikan ini. Kita akan langsung ke penanya atau peserta webinar hari ini. Pak, sudah ada yang angkat tangan, raise hand, ada Pak Liamsi Ismail. Silahkan Pak Liamsi untuk langsung disampaikan pertanyaannya. Ya. Gimana Pak Liamsi?
Halo Pak Liamsi Ismail, udah open kamera dan open mikrofonnya juga. Oke, sebelumnya saya sampaikan juga, sambil menunggu kesiapan Pak Liamsi menyampaikan pertanyaan, saya sampaikan juga bahwa tim KMP sudah menyampaikan atau mengirim lampiran untuk form presensi dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa langsung diisi agar Bapak Ibu sekalian bisa mendapat e-certificate, dan untuk materi yang disampaikan oleh Pak Iman tadi juga akan dibagikan oleh tim KMP. Jika tidak di kolom chat saat ini, dan nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp group mungkin. Oke. Ya, bagaimana Pak Liamsi? Iya, belum ada suaranya Pak. Baik. Maaf Pak Liamsi, mungkin bisa disetting dulu audionya untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Pak Iman ya. Baik. Eh, Oke, untuk penanya lain juga boleh langsung disampaikan, boleh raise hand atau via kolom chat, nanti akan saya bacakan. Selain itu informasinya juga bahwa em, besok kita masih akan ada sesi webinar, jadi boleh langsung juga untuk mendaftar, nanti akan ada di scan barcode. Baik, ada pertanyaan, nanti ada code. Iya, nanti akan ada rekaman dari webinar ini juga akan disampaikan kepada para peserta Bapak Ibu sekalian, dan juga ada materi. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Iman terkait dengan audit. Kita seringkali mengalami kendala soal kegiatan. Halo, Iya, sebentar. halo, Iya, Pak Liamsi. Baik, kalau begitu saya ke Pak Liamsi dulu. Baik, Pak. Sudah ada halo, suaranya. Ini siapa? dengar suara saya, Bu? Ibu Deski atau Pak Liamsi? Tanya suara. Halo, halo, halo. Iya, iya, iya. Pak Liamsi? Ya siap Bu. Saya Liam si Ismail Bu. Pak, mungkin di Dengar Dengar suara suara akun Bu. satunya, akun satu boleh di mute dulu Pak, karena ada dua. Jadi feedback Pak. Akun satu boleh di nonaktifkan dulu audionya, boleh. Halo, Silakan, halo. Dengar Bu. aman Pak. Silakan, boleh langsung Ya, disampaikan. suara apanya nggak ada. Baik. Saya Liam si Ismail Bu. Dari Pemko Kota Sebulu Salam Bu. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Pak narasumber, Pak Imam Supriyan. Supriyan ya, dari Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah BPKRI. Iya. Saya ada beberapa pertanyaan, tapi yang berhubungan dengan PBJ, Silakan Pak. pengadaan barang dan jasa, Pak. Itu kan termasuk juga dalam sektor publik, ya kan, Pak? Ya Pak. Ah, Pertanyaan saya ini dikhususkan setelah munculnya pemberitaan yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2024 oleh salah satu media nasional AJNN mengenai temuan BPK perwakilan Aceh di salah satu kabupaten kota di Aceh, Pak. Sebutkan saja Aceh Tengah ini, Pak. Nah, di dalam Izin Pak berita Liamsi, acara suaranya LHP hilang nomor lagi. 8 2004 disebutkan Soalnya bahwa terputus Pak Liamsi. personil PBJ di UKPBJ Aceh itu tidak memenuhi syarat karena ada sertifikat PBJ-nya yang sudah kadaluarsa. Nah, Pak, jadi atas hal itu saya mau bertanya nih, Pak. Iya Pak. Izin Pak ya. Kertas ada. Ada 6 pertanyaan yang akan saya ajukan, Pak.
Karena ini kan kebetulan pembicaraan ini sudah kami bahas sama Pak Khalid Mustafa. Cuman Pak Khalid Mustafa minta saya langsung memaparkan kepada Bapak. Jadi yang pertama pertanyaan saya, dalam LHP itu disebut bahwa personil UKPBJ tadi tidak memenuhi syarat karena ada sertifikat yang kadaluarsa. Sedangkan pemahaman kami orang PBJ itu berdasarkan peraturan LKPP nomor 23 2015 pasal 33 itu berlaku seumur hidup. Nah, pertanyaan saya bagaimana sebenarnya ketentuan terbaru mengenai masa berlaku sertifikat PBJ yang dipahami oleh orang BPK? Dan apakah penilaian auditor itu dapat menyimpulkan kadaluarsa apabila regulasi LKPP saja tidak menyatakan itu tidak berlaku atau kadaluarsa? Itu Pak pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, temuan BPK itu ternyata sudah dipublikasikan Pak di media sosial. Perkiraannya saya perkirakan BPK saat publikasi itu tidak melakukan klarifikasi kepada LKPP masalah sertifikat tersebut berlaku atau tidak. Pertanyaan saya, apakah secara etika atau ketentuan audit, temuan BPK itu bisa langsung dipublikasikan ke media tanpa sebelumnya klarifikasi atau konfirmasi ke pihak-pihak tertentu khususnya LKPP? Itu pertanyaan kedua, Pak. Pertanyaan ketiga, yaitu temuan itu sebenarnya membuat keresahan kami di seluruh Indonesia, Pak. Karena jujur banyak kami orang-orang yang pengelola PBJ menjadi JPBJ, menjadi PPK, menjadi Pokja Pemilihan, ada generasi lama yang masih memiliki sertifikat dasar, Pak, yang terbit di bawah 2015 yang dinyatakan BPK Perwakilan Aceh tidak berlaku. Nah, sedangkan kami saat melakukan ujian kompetensi, ujian mengikuti PPK Level C, kami lampirkan itu LKPP tidak pernah mempermasalahkan. Dan kami juga lulus sebagian ikut ujian dengan sertifikat itu, Pak. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah kami sebagai pengelola PBJ memiliki wewenang untuk melakukan sanggahan atau istilahnya ke PT UN atas temuan BPK itu? Karena Pak, jujur Pak, temuan BPK itu efeknya kalau sudah dipublis itu sangat berpengaruh sama orang yang kena audit. Kenapa? Pertama dipanggil APH, Pak. Udah capek biaya, jatuh juga mentalnya, Pak. Kami ini kalau diistilahkan oleh Pak Khalid, kerja harus Superman, tapi penghasilan Supermi, Pak. Ya, akhirnya kami harus menghadap hal itu kan rasanya atas temuan tanpa dasar itu kan kami kecewa itu, Pak. Nah, itu memang nggak terjadi sama kami. Saya menyampaikan ini kemarin di grup dengan Pak Khalid. Saya mau surati LKPP jangan hal ini berulang. Kasihan teman-teman PBJ jadi bahan pemeriksaan APH, Pak. Kemudian pertanyaan keempat, apakah standar audit PBJ itu masih merujuk ke SIAPI tahun 2021 dan peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019? Karena sebagian isinya tidak relevan lagi, Pak, dengan aturan PBJ. Atau ada informasi, ada aturan lain, Pak, yang bisa kami pelajari. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak, ini mohon kalau jangan tersinggung, Pak. Terkait para auditor yang mau melakukan review audit PBJ. Pertanyaan saya, apakah
orang-orang dari BPK itu wajib punya sertifikat keahlian PBJ, kemudian pengalaman melakukan audit PBJ, kemudian mempunyai sertifikat jabatan auditor atau punya ketentuan lain yang bisa dikecualikan dari sertifikat PBJ. Nah, juga kami orang PBJ, kalau bisa kami juga berguru sama orang BPK. Kami mohon akses, kalau bisa tanya BPK ini nayangkan pengadaan barang jasanya di LPSE mana, Pak? Kami nanti mau tolong penyedia ngambil dokumennya, kami pelajari jadi rujukan. Ya, ya, ya. Kemudian, kalaupun ada audit dari BPK yang kami disalahkan, kami minta yang benarnya contoh dari BPK gimana biar kami bisa contoh, Pak. Itu aja, Pak. Mohon maaf terlalu panjang. Cuman saya mohon penegasan dari Bapak karena kami para pengelola PBJ resah dengan temuan itu. Dan ini ternyata, Pak, pola ini dipakai untuk di daerah lain, termasuk di daerah saya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Mohon maaf terlalu panjang dan berlebihan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Liamsi Ismail, tidak berlebihan tapi cukup mewakili keresahan dari teman-teman PBJ Iya, iya. Pak ya. Ada banyak pertanyaan. Boleh nanti lanjut diskusi setelah Pak Iman Ya, menyampaikan? bisa. Boleh langsung Pak dijawab pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih Pak Liamsi atas pertanyaan. Jadi mungkin ini, pertanyaan ada 6 ya, banyak ya. Tapi secara umum gini, tapi nanti coba yang di klarifikasi ya, mana yang belum jawabnya. Pertama kan, nah ini kalau bagi saya sebagai pengantar nih, ini menunjukkan memang jadi perlunya komunikasi yang efektif antara auditor dengan audit. Jadi sebenarnya auditor itu bukan yang paling tahu atas semua hal. Nah, biasanya begini praktik audit yang berdasarkan standar audit ya. Misalnya kalau kita bicara ini aspek hukum ya. Ya, apakah ini aturan masih berlaku? Apakah aturan ini relevan? Itu BPK biasanya kita punya unit istilahnya penasihat istilahnya unit hukum. Jadi sebagai spesialis untuk melihat aturan ini masih relevan atau tidak, gitu ya. Jadi BPK itu kalau kita bicara menguji kepatuhan, BPK itu tidak dalam posisi menjadi regulator. BPK itu ketika bicara kriteria yang dipakai adalah peraturan yang berlaku. Kalau yang sudah nggak berlaku ya kita tidak akan gunakan. Normanya seperti itu, Pak. Nah, yang pertama kaitannya dengan aspek hukumnya. Aspek hukum itu auditor itu biasanya di backup oleh atau kita minta pendapat hukum, kita konsul kaitannya dengan peraturan. Ini peraturan masih berlaku, peraturan itu relevan atau tidak. Jadi BPK auditor itu tidak menetapkan kriteria sendiri dalam konteks audit kepatuhan. Selanjutnya tadi yang saya tangkap, apakah auditi berhak tidak sepakat dengan BPK? Oh, berhak, bisa. Jadi setiap temuan audit sebelum jadi laporan itu ada mulai dari drafting dulu nih, drafting ketika di lapangan, didiskusikan. Jadi bisa tidak sependapat, bisa. Nah itu yang saya katakan perlunya komunikasi yang efektif antara auditor dengan auditor. Jadi saya tidak mau berasumsi ya, tapi bagi saya ini menunjukkan ada perlunya perbaikan komunikasi yang lebih efektif antara auditor dengan auditor. Nah, saya nggak tahu nih tersumbatnya di mana. Tapi yang jelas secara mekanisme audit, yang pertama terkait dengan aspek hukum, BPK tidak menerapkan, tidak membuat kriteria sendiri, terutama dalam konteks audit kepatuhan. Yang kedua, BPK auditi berhak
punya pandangan lain. Jadi mekanisme audit itu setiap ada TP, ada temuan pemeriksaan, dikomentari. Termasuk di situ bagian ketika misalnya auditnya tidak sependapat. Tapi normanya seperti ini, Pak. Seringkali, atau bukan seringkali, yang menjadi pertimbangan audit ketika tidak sependapat atau berpandangan lain, pastikan ada referensinya, ada rujukannya. Jadi BPK belum tentu pasti selalu benar. Yang ketiga, kaitannya dengan tadi misalnya apa ya? Ini audit sudah dipublish ya. Nah, ini prinsipnya gini nih, Pak. Jadi dokumen hasil audit BPK itu adalah dokumen publik. Ketika sudah dirilis, mau nggak mau itu harus jadi dokumen publik dan publik bisa mengakses. BPK malah salah ketika kita bicara auditor eksternal tidak mempublish laporannya kepada publik. Gitu loh, Pak. Nah, cuma memang pastikan memang saya kira ini interaksi dua arah ya, Pak. Makanya yang menjadi lebih penting komunikasi audit yang lebih efektif. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan tadi ya secara khusus ya, Pak. Apakah BPK sendiri pejabat pengadaannya comply dengan aturan pengadaan pemerintah? BPK nggak punya aturan sendiri gitu ya. Mengenai bagaimana prakteknya di BPK pengadaan, ini kebetulan saya bukan unit pengadaan ya, saya tidak tahu persis nih. Tapi saya rasa itu bisa pasti ikut LPSE mana gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas BPK sendiri tidak di atas aturan pemerintah dalam konteks pengadaan barang jasa, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk merespon pertanyaan dari Pak Ismail tadi ya. Kira-kira ada yang belum terjawab? Yang lain, Pak? Masalah apa auditor tadi, Pak? Apakah mereka perlu sertifikat PBJ dalam Oh, melakukan audit PBJ? nah, baik Pak. Ini saya respon. Jadi BP auditor, kita misalnya gitu. Jadi kalau kita bicara tim audit, Pak, auditor itu kita bicara ada keahlian nih, Pak. Ada spesialis, expert ya. Jadi kalau kita bicara tim audit, yang kita perlu bersertifikat, sertifikat auditnya, Pak. Kalau bukan auditor, nggak boleh ngaudit. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngaudit pengadaan. Tapi ketika kita melakukan pemeriksaan pengadaan, kita tidak harus punya sertifikasi pengadaan. Tapi kalau kita mau bicara aspek khusus dari suatu pengadaan, kita bisa konsultasi dengan ahli pengadaan. Sama seperti kita konsultasi khusus terkait aspek hukum. Jadi itu suatu praktik yang norma yang umum dalam suatu praktik audit. Jadi ketika melakukan audit pengadaan bukan berarti auditornya harus L4 gitu, Pak. Tapi harus bersertifikasi audit gitu ya. Ya, minimal ya. Seperti Minimal, itu, Pak ya. Pak. Iya. Siap, Pak. Merespon tadi jawaban Bapak. Saya juga sudah menelpon mereka. Ternyata mereka juga sudah melakukan klarifikasi ke auditor. Menyatakan bahwa sertifikat itu tidak ada aturan LKPP yang menyatakan itu nggak bisa dipakai. Cuman mereka tetap ngotot, Pak. Nah, kalau Dan ini akhirnya masalah. terpublis. Nah, kalau itu tapi kalau kita bicara norma audit ya, Pak ya, norma audit. Norma audit itu berlaku bagi setiap auditor. Ya. Saya tidak dalam posisi menilai apapun ya bagi auditor. Tapi saya melihat ini isunya mungkin lebih ke komunikasinya nih. Ya. Komunikasi yang nggak efektif, Nanti Pak. beritanya saya kasih ke kolom chat, mungkin Bapak bisa juga pelajari di situ kan. Maksudnya Ya, ini ya. sebagai kita orang PBJ itu kan resah ini, Pak. Kalau dia punya sertifikat dinyatakan tidak berlaku, artinya apa yang dia kerjakan itu kan semua salah. Ya. Ya kan? Saya bisa paham, Pak. Sedangkan Nah, itu memang kebijakannya tidak menyatakan salah. Nah, BPK tuh auditor itu tidak dalam posisi menetapkan aturan sendiri, Pak. Di mana-mana juga begitu, Pak.
kita ketika menyatakan aturan yang ngomong apa ya aturan yang jadi kriteria, bukan auditor bikin aturan sendiri. Iya, Pak. Seperti Tapi itu, Pak. kami ikut kompetensi ikut ini sertifikat itu tidak pernah dipermasalahkan dan tidak ada regulasinya. Jadi kan kami PBJ di Indonesia ini resah dengan itu. Jangan-jangan yang kami kerjakan lalu-lalu itu tidak ada dasar hukumnya, sedangkan pemangku kebijakan PBJ juga tidak melarang, kan aneh jadinya, Pak. Ya, saya kira itu memang perlu diklarifikasi, Pak. Apalagi kalau terkait hukum. Iya, Praktik audit normalnya, Pak, normanya ketika bicara aspek hukum, auditor sendiri berkonsultasi dengan orang hukum, Pak. Gitu loh. Jadi kita tidak ahli semua, apalagi menetapkan apapun. Ya, iya. saya kira itu, Pak, normanya, Pak. Ya, tapi kalau prediksi saya mereka tidak ada konfirmasi ke LKPP. Kalau Ya, ada konfirmasi LKPP pasti clear dan tidak ada pempublisan berita seperti itu. Itu, memang saya Pak. kira memang itu yang perlu diperbaiki. Saya kira komunikasi yang lebih efektif. Gitu. Siap, Pak. Siap. Nanti Itu saya ya. bagi linknya, Pak, atau bisa dibaca-baca. Silakan, Pak. Ya, Silakan, Pak. ya. Terima kasih, Pak. Maha Sama-sama, mengganggu. Pak. Baik, Nah, cukup tentu ya. Pak Liamsi Ismail. Terima Siap, siap. kasih untuk pertanyaan yang mewakili keresahan para pelaku PBJ Iya, iya. seluruh Indonesia ya Pak ya, yang Oh, gitu, Pak, ya? Pak Iya. Liamsi tadi sampaikan. Jangan sampai kejadian ini keulang Jangan lagi sampai. gitu mungkin Pak Iya. ya. Ya, Bu Ici, kalau bisa usul ke Pak KM, nanti saya telepon juga lah beliau. Khusus untuk audit PBJ Aha. kalau bisa. Mhm, mhm. Jadi kan lebih kemerucut kalau ini Nah, kan secara garis umum kalau bisa Pak Pak Bapak ini nanti bisa khusus untuk PBJ atau bisa dari personil lain dari BPKP yang ditugaskan. Jadi kami pun dapat ilmu tentang audit PBJ, dan kemudian juga kepastian hukum gitu. keresahan kami itu bisa kami tuangkan dalam webinar tersebut. Nanti saya telepon juga lah Baik. kalau deh. Terima Baik, kasih, Bu. Pak. Terima Ya. kasih Pak Liamsi, dan juga mungkin kita bisa meminta untuk Ya. Pak Iman ke Ya. depannya juga bisa menyampaikan kepada rekan-rekan PBJ, rekan-rekan BPK juga bahwa mungkin memang harus ada, atau bukan mungkin, memang harus ada komunikasi efektif antara auditor dan auditi seperti itu ya Pak Iman ya. Jadi tidak ada kesalahpahaman dan akan disampaikan juga kepada Pak KM agar Pak Iman bisa masuk dalam pemateri untuk next time gitu. Jadi untuk sertifikasi dari PBJ itu sendiri. Baik, Ya. sekali lagi terima kasih Pak Liamsi. Kita beralih ke pertanyaan lain yang ada di kolom chat, tapi Bapak Ibu peserta juga boleh tetap raise hand. Nanti menyampaikan langsung kepada Pak Iman, boleh berdiskusi langsung. Nah, ini Ibu Afnita Elda. Ibu Afnita, mohon diaktifkan juga mikrofon dan juga kamera untuk menanggapi balik jawaban dari Pak Iman nantinya. Pak Iman, terkait dengan audit, kita seringkali mengalami kendala soal kegiatan. Misalnya ada pemeriksaan terkait makan minum kegiatan, peserta di DPA itu 100 orang, namun undangan ternyata kehadirannya tidak sesuai. Terkadang bisa hanya setengah. Nah, kasus seperti ini terkadang terjadi pengembalian. Apakah kita berhak menolak pemeriksaan dari DPK ini? Nah, sepertinya Bu Afnita punya pengalaman mungkin ya Pak ya. Ya. Ibu boleh di-on-kan juga Silakan, Bu. kamera dan mikrofonnya. Boleh Pak Iman langsung dijawab Pak? Ya, baik, mungkin langsung saya respon ya, Bu. Nah, ini terkait dengan audit. Nah, misalnya ini ada satu kegiatan ya, pesertanya dinyatakan 100, tapi ternyata yang hadir tidak hanya 100, tidak 100. Ya, artinya ada kelebihan, artinya yang disediakan nih dana atau terkait dengan makan minumnya itu realisasinya tidak seperti itu. Ya. Karena yang hadir memang tidak sebanyak yang direncanakan, gitu ya. Iya, Ibu Afnita sudah on mic juga, boleh nanti langsung berdiskusi. Bagaimana Pak? Baik, nah di sini kan, nah ini balik lagi nih, ini bicara komunikasi nih, komunikasi yang efektif nih pada akhirnya. Gitu loh, Bu. Jadi isunya bukan isu di penerapan aturan, ya bagi saya ini isunya di komunikasi yang efektif. Ada komunikasi yang
mungkin perlu lebih diefektifkan. Artinya apa? Sudut pandang auditor dengan auditi masih belum sama nih. Sehingga bukan berarti harus selalu sepakat ya antara auditor dengan auditi. Auditor dengan auditi tidak harus selalu sepakat. Tapi kalau kita bicara, tadi pertanyaannya kan, apakah auditi boleh menolak atau berbeda pendapat? Boleh, Bu. Nggak ada keharusan untuk selalu setuju. Tapi pastikan ada argumennya dan ada bukti auditor. Jadi BPK auditor itu secara umum, bicara klaim, harus ada evidence-nya. Jadi kita bilang, oh, ini, jadi mungkin di sini ada yang belum nyambung nih, ada yang belum clear nih. Sehingga auditor istilahnya, wah berarti ini harusnya dikembalikan semua nih, gitu ya. Belum tentu iya, belum tentu enggak, gitu ya. Tapi pastikan nih, kalau kita mau menolak, pastikan ada evidence-nya. Jadi bagi saya, lagi-lagi ini isunya sebenarnya lebih ke komunikasi yang perlu lebih efektif. Saya tidak, karena gini, suatu kalimat begini nih, efeknya bisa tergantung nih, informasinya belum cukup lengkap nih, menurut saya. Kita belum bisa merespon, karena gini, belum tentu responnya pasti sama untuk setiap kejadian. Jadi kalaupun bagi saya yang perlu diperbaiki atau lebih ditingkatkan kaitannya dengan komunikasi antara auditor auditnya adalah pastikan komunikasinya itu lebih efektif. Saya tidak akan menjawab ini boleh nggak, tapi kalau pertanyaan tadi kan boleh nggak setuju, boleh Bu. Kalau di pertanyaan tadi sih Pak ada udah langsung katanya harus ada pengembalian gitu. Ya. Kadang terjadi pengembalian. Ya, makanya kan tadi kan pertanyaannya, apakah boleh nggak setuju? Boleh aja Bu, tapi pastikan ada argumennya yang solid ya, gitu loh. Iya, izin Pak, sebelumnya saya sampaikan bahwa memang itu pernah kita alami sendiri. Waktu itu posisinya saya kita di organisasi Dharma Wanita. Jadi alasan BPK itu menanyakan ketika undangan 100 itu hadirnya setengah ataupun mungkin sekitar 60%, dia harus mengembalikan, dan kami memang mengembalikan. Kami jujur sih Pak, kan kalau undangan itu kan di DPA itu kan sudah tertera dan kita sudah hitung pesertanya itu 100. Tetapi seringkali Ya, undangan dia itu kurang dari 100. Nah, itu yang kami pernah menolak Pak. Artian kami tidak menerima, tapi tetap saja kami harus mengembalikan gitu loh Pak. Itu yang kami masih. Ini kalau dari sisi saya kira-kira gitu. Kalau bagi saya, ini saya sebagai auditor ya. Ya. Auditor itu tidak selalu benar. Tapi yang jelas Ya, kalau auditor itu seperti itu Pak, tidak selalu. Tapi yang jelas ketika kita auditi tidak sependapat dengan auditor, pastikan ada evidence-nya, ada buktinya, ada argumen yang kuat gitu. Dan itu memang pada akhirnya memang isunya sebenarnya kalau saya melihatnya isunya adalah komunikasi ya. Jadi memang harus dua-dua nih, kalau komunikasi kan dua arah nih Bu ya, bukan satu arah ya. Bukan yang satu harus menerima apapun yang dari pihak lain kan gitu Bu. Iya. Jadi memang isunya di komunikasi kalau bagi saya Bu. Tapi memang dari sisi ini kan kalau kita bicara audit, mungkin kemungkinan ini audit belanja ya, dalam konteks audit kepatuhan belanja ya. Kalau audit dalam konteks audit laporan keuangan Bu, yang lebih kita pastikan kan sebenarnya keterjadian suatu transaksi, keterjadiannya gitu ya. Jadi berarti kalau dilihat seperti yang disampaikan Bapak tadi, tidak mutlak Pak. Artinya saya pikir ada aturan yang benar-benar saklek, ketika itu tidak memenuhi seperti yang di undangan, itu harus mengembalikan. Nah, kami pernah waktu itu mencoba berargumentasi, seperti yang kami sampaikan, kami hadirkan dokumen, foto, segala macam, dan akhirnya ditanya lagi, lihat isi nasi kotaknya itu seperti apa. Jadi seperti dicari-cari kesalahan terkesannya gitu loh. Terkesan ya, saya bisa paham. Gitu loh. Ya.
Gimana itu, Pak? Baik, sepertinya Terputus ya? iya Jadi koneksinya. memang Oke, kadang-kadang sudah kembali. Silakan Pak. Pak Iman. ya dari Iya, apakah suara saya jelas? Jelas Ya, Ibu? jelas Pak. jelas. Lanjut. Jelas ya? Ya. Ya mungkin itu Bu. Saya kira mungkin isunya lebih ke komunikasi ya dibanding eh, substansi auditnya sendiri. Oh gitu. Kalau kita bicara, saya bicara norma audit ya, nggak bicara case ya. Kalau case per case itu akan jadi banyak variasinya tuh Bu. Mm, Dan Iya, informasi itu belum cukup lengkap untuk bagi saya mengambil satu, banyak yang harus diklarifikasi. Ya. Intinya itu sih Bu, respon saya. iya. Oke. Iya, Pak. Baik. Oke, jadi pada akhirnya waktu itu memang em, pengembalian ya Bu Afnita ya. Pengembalian tidak full sih, setengah. Hmm. Itu setengah. Jadi yang mereka berasumsi itu tidak semuanya digunakan, akhirnya Nah, dikembalikan separuh. Separuh itu sih. tuh Bu. Makanya memang itu yang perlu Tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi ada kendala juga, Pak. Terkadang kita mungkin kalau di penyusunan anggaran itu kan makan minum, pajaknya. Kadang kita mengestimasi kan pajaknya di situ juga ya, Pak ya. Itu yang kadang-kadang mungkin ada eh, mungkin ya, ini asumsi saya aja. Settingan dari bendahara tersebut dan nanti kita pajaknya dari mana ya, dari sini juga gitu. Akhirnya BPK menerima sih dengan argumen, cuman eh, awalnya harus mengembalikan semuanya. Dengan argumen kita akhirnya mengembalikan hanya separuh gitu. Tapi artian bisa ya Pak ya, satu kita bisa, bisa menolak dari bisa apa Bu, yang auditor sampaikan. bisa. Asalkan dengan tadi yang Bapak sampaikan, referensi, kemudian argumen Bukti, yang pas tepat gitu ya. iya. Ya, Karena pada akhirnya baik. kalau audit bicaranya bukti Bu, Ya, baik. bukti yang solid dan memang kompeten ya. Oke. Iya Pak. Oke. Ada lagi Bu Afnita mungkin pengalaman lain? Mungkin kalau saya pikir, apakah semua itu berlaku Pak? Tidak hanya misalnya di kegiatan makan minum, semua kegiatan itu berarti kita bisa menolak. Misalnya Bisa Bu. terjadi juga honor. Honor nih Pak, honorisnya juga pernah memberikan honorarium Hmm. kelebihan 125.000 waktu itu, kecil ya Pak ya. Cuman Iya. kenapa bisa dikembalikan? Saya pikir kan, apakah ada aturannya harus saklek standarnya, padahal kita sudah mengikuti standar waktu itu. Tapi saya kurang paham juga waktu itu ke bendahara nanya kenapa harus dikembalikan kelebihan bayar katanya istilah. Nah, kelebihan bayar ini bisa nggak Pak kasih contoh ke kita seperti contoh konkretnya seperti apa ketika kelebihan itu harus dikembalikan? Nah, biasanya gini Bu, pemahaman secara generiknya ya, tapi nggak case per case ya. Kelebihan pembayaran itu kita harus kembalikan ketika diberikan pada yang tidak berhak. Tidak berhak. Tidak berhak ini kan bahasa hukum ya kadang-kadang Ibu ya. Tidak berhak ketika misalnya orang yang tidak punya hak mendapatkan pembayaran. Nah, ketika dilakukan klarifikasi atau konfirmasi itu terjadi ya biasanya dikembalikan harusnya gitu. Tapi tidak semua kelebihan itu. Misalnya kalau saya cenderungnya ya kalau misalnya ini berandai-andai Bu ya. Kayak misalnya kalau kita bicara perencanaan misalnya makan minum nih untuk satu event ya. Ya pasti namanya rencana dengan aktual kan biasanya ada Selisih. deviasi nih Bu gitu ya. Nah, kan bisa gitu. Tapi dengan perencanaan yang lebih baik mungkin deviasi itu bisa diperkecil. Makanya kalau deviasinya terlalu besar kadang-kadang ya itu namanya auditor Bu ya. Tapi bagi saya sih bukan itu isunya. Sebenarnya mungkin kalau di situ lebih esensinya kalau memang itu terjadi benar-benar eventnya terjadi itu lebih ke perencanaan yang lebih perlu diperbaiki ya sehingga deviasinya harusnya harapannya lebih kecil gitu ya. Jadi bukan pengembalian ya. Mestinya mungkin lebih ke Berarti balik lagi pemborosan aja ya. kembali ke Pemborosan. perencanaan berarti ya Pak ya. Ke perencanaannya yang harus Iya, perencanaannya. Kalau bicara audit kan perbaikannya tata kelola, Bu. Gitu loh.
Ya, baik. Iya, Pak. Perencanaannya harus matang pasti. Ya, artinya gini, perencanaan itu kan pasti nggak ada yang absolut ya, nggak ada yang kita bisa pastikan. eh, tapi dengan perencanaan yang lebih baik mungkin bisa kita mitigasi nih, itu istilahnya deviasi itu jadi lebih kecil gitu ya antara apa yang aktual dengan rencana. Intinya sih masalah tata kelola ya, kecuali kalau kita bicara yang kita memberikan pembayaran kepada yang nggak berhak gitu ya. Misalnya kalau kita konteks barang jasa ya, barang yang nggak ada dibayar kan gitu Bu. Bukan yang nggak ada, tapi mungkin kalau Iya. zaman sekarang kecil lah kemungkinan kayak gitu ya. Ada tuh mungkin case kayak gitu rare case ya. Hmm. Tapi Pak, berbicara tentang perencanaan tadi, kebetulan kita di perencanaan ya Pak ya. Iya. Kalau kelebihan itu kan bukannya di nominal Pak, di Ya angka ya. makanya. Mungkin bagian keuangan kali ya Pak ya. Kalau kita kan perencanaan kan lebih ke arah programnya Pak ya. Hmm. Berbicaranya kan seperti itu. Kalau soal kelebihan Ya, itu kan maksudnya merencanakan apa? nilainya ya, nilai jumlah orang gitu. Kan termasuk bagian yang direncanakan nggak bisa. Iya. Wah, Bukan dari hanya eventnya aja gitu iya, ya. betul. Ya kan Bu Iya, ya? oke. Iya. Oke, Pak. Oke, Pak, cukup, Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Ibu Agnita Elda, untuk pertanyaannya kita persilakan juga untuk Bapak Ibu peserta yang lainnya ingin bertanya, boleh langsung disampaikan open mic-nya atau raise hand juga atau di kolom chat. Nah, kita ingatkan juga untuk para peserta mengisi kolom presensi yang sudah dikirimkan atau disampaikan tim KMP di kolom chat untuk kemudian nantinya bisa diisi datanya untuk mendapatkan masing-masing Anda, Bapak Ibu sekalian, mendapatkan e-certificate dan juga besok akan ada pengundian door prize dari kegiatan webinar Pekan Finansial kita yang sudah berlangsung dari hari Senin sampai hari Kamis besok. Baik, sambil menunggu saya juga ingin sedikit bertanya sama Pak Iman nih. Pak, ini tadi ada 2 pertanyaan bahwa ada temuan yang mereka tolak. Jadi intinya bisa disanggah gitu dengan dokumen atau argumen yang juga lengkap gitu ya Pak Iman ya? Bisa Bu. Jadi ini mekanisme audit yang generik ya. Jadi setiap temuan audit itu ada ruang komentar oleh auditi. Jadi auditi bisa nggak sependapat atas kondisi, atas akibat, atas sebab. Kalau kita bicara dalam konteks audit ya generik, temuan itu adalah kondisi, masalah pokoknya, akibat, sebab, kondisi, kriteria, akibat, sebab itu ya. Bisa aja oh ini kriterianya salah nih, peraturannya udah nggak berlaku. Bisa Bu. Sebenarnya itu. Jadi ruang itu yang mungkin saya kira perlu dioptimalkan dalam suatu proses audit. Artinya komunikasi itu perlu lebih efektif sehingga bisa meminimumkan resiko kesalahan. Informasi yang nggak lengkap. Dan ini yang saya kira memang, apalagi kalau bayangan saya ya, ini agak asumsi. Ada komunikasi yang tidak macet. Tidak ketemu gitu. Sehingga males nih, udah sama-sama ngotot nih kan gitu ya. Saya bayangkan situasi kayak gitu tuh Bu. Sehingga apa? Nanti sama-sama jalan masing-masing, ketika nanti terlanjur kan akhirnya terlanjur Bu ya. Habis laporan yang ternyata isinya, nah ini saya kira nih nggak ada yang untung nih kayak gini nih. BPK sendiri, reputasi BPK sendiri bisa rusak nih, dan kita sebenarnya nggak mau seperti itu. Nah, sementara dari sisi auditi menganggap laporan BPK itu seperti membuat hidup mereka susah gitu ya. Padahal bukan itu juga tujuannya gitu. Nah, saya kira memang pada akhirnya yang perlu sekali ditingkatkan dan disadari dari awal bahwa praktik audit ini sebenarnya memberikan manfaat bagi semua. Tapi ya syaratnya harus ada bicara trust sama komunikasi yang efektif. Oke, jadi seperti yang tadi saya juga mungkin bisa sedikit menyarankan untuk tim dari teman Pak Liam Ismail bahwa jika memang sudah ada terbit di media untuk laporan BPK bahwa sertifikat dari PBJ tidak berlaku lagi, mungkin bisa dilakukan hak jawab
di media Iya, yang sama begitu. Jadi dari sisi si teman dari Pak Ismail ini bisa melakukan hak jawab juga di media. Jadi seperti mengkonfirmasi apa namanya rilisan dari BPK iya. bahwa sertifikatnya tidak sah lagi begitu. Baik, Mungkin sedikit saya bagaimana Pak? tambahkan Bu, Ya, untuk konteks ini ya. BPK itu tidak kecuali dalam konteks menetapkan standar audit, kita punya mandat itu. Tapi kalau kaitannya dengan hal yang kita uji, BPK itu nggak bikin kriteria sendiri. Kalau BPK bilang ini nggak berlaku, bukan BPK yang mengatakan itu, tapi aturannya yang mengatakan seperti itu. Nah, tapi mungkin jadi isu ketika misalnya, aturannya nggak ngomong seperti itu, atau ada aturan lain yang mengatur yang berbeda. Nah ini maka mungkin itu. Atau ya saya nggak mau berasumsi, tapi bisa jadi mungkin beritanya juga kurang akurat. Saya nggak tahu juga ya. Nah, itu bisa sama seperti yang Bu. Ya Pak, beritanya udah saya bagi ke link Pak. oh Ya, iya. Saya sudah dibagikan. Nanti mungkin bisa Pak Iman akses untuk kemudian bisa dibaca dan mungkin didiskusikan lebih Ya, lanjut gitu. ya. Tapi Pak, ya. ini kita sambil menunggu penanya lagi juga. Oke, kita sudah. Oke, baik. Saya pikir sudah ada yang menyalakan eh, mikrofon. Pak, sebenarnya apa sih langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan instansi untuk mengurangi risiko temuan dalam audit gitu, Pak? Ya tata kelola yang lebih baik, Bu. Seperti tadi perencanaan ya yang Tata kelola yang disampaikan. lebih baik akan memastikan compliance yang lebih tinggi atas aturan yang ada gitu ya. Tapi memang ini tantangan di pengelolaan sektor publik. Aturan kita tuh banyak sekali. Seringkali memang compliance isu itu akan selalu lebih kuat di sektor publik ya. Nah, pada akhirnya kalau kita bicara audit itu tujuannya untuk compliance ya, akan selalu ada isu. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu. Tapi yang kedua, kalau kita bicara misalnya dengan kaitan dengan laporan keuangan. Nah, ini saya sharing juga. Di Amerika yang pemerintahnya sudah buat laporan keuangan lebih dari berapa? Jauh lebih awal dari kita. Itu opini audit laporan keuangan pemerintah federal setahu saya masih disclaimer. Masih disclaimer. Jadi kita itu udah terlalu jago kalau kita bilang kita harus dapat PTP. Iya, Bu. Oke. Iya. Jadi sebenarnya itu. Sebenarnya parameternya pun bukan hal yang nggak bisa diukur. Parameternya itu relatif straightforward sebenarnya. Kalau kita bicara kenapa sih auditor harus memodifikasi opininya? Misalnya kayak karena ada salah satu material, ada pembatasan lingkup material. Ini yang bisa di-challenge, ada area judgment di situ. Apa parameter material, bagaimana mengukurnya gitu. Nah, itu memang ada area judgment. Tapi parameter apa sebenarnya clear. Tapi kalau kita bicara pengelolaan keuangan di sektor publik, itu di Amerika itu laporan keuangan pemerintah federalnya masih disclaimer. Kita baru bikin laporan keuangan, kita baru punya standar akuntansi pemerintah itu mulai 2007. Masih muda lah sebenarnya. Nah, cuma memang ini makanya itu ada isu politik gitu kan. Ada Iya. tekanan, Iya. pressure, harus dapat ini, harus dapat opini, wajar. Jadi ya saya kira itu jadi tantangan, kan selalu jadi tantangan. Tapi setidaknya kita tahu normanya yang seperti apa. Saya kira itu, Bu. Oke, jadi menurut pengalaman Pak Iman ini tantangan paling umum itu yang dihadapi instansi pemerintah saat diaudit apa saja, Pak? Salah satunya tadi tentang tekanan politik. Tekanan politik itu mau nggak mau. Kalau kita bicara di sektor privat, mereka perhatiannya itu hanya pada laba. Yang menggunakan juga equity investor, debitur, kreditur. Mereka ingin memastikan nih, ya, tujuannya pemerintah perusahaan firm itu cari laba. Pastikan dia mau laba benar-benar laba. Dia mampu bayar utangnya, dia akan sustain ya, dia akan bisa beroperasi terus. Tapi kalau di sektor privat, di sektor publik kan nggak seperti itu. Kita nggak bicara laba, nggak ada insentif atau tekanan untuk efisien. Ada monopoli di situ. Nah, jadi memang kita mesti sama-sama sadar bahwa lingkungan operasi kita itu memberikan pengaruh terhadap perilaku aktornya. Jadi
Kayaknya di lingkungan sektor publik aturannya jadi makin banyak nih. Jadi ini harus diatur gitu ya. Tantangan lebih banyak, aturan lebih banyak, Lebih tantangan banyak juga. Itu lebih karena banyak memang juga. kalau di sektor privat yang penting kan efisien, yang penting laba kan gitu. Ya, yang penting labanya. Baik Iya. Pak, ini terakhir juga pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak bagi para pengelola keuangan, auditor, bahkan auditi yang sudah bergabung bersama kita di sini, yang belajar tentang audit juga Pak? Ini kalau saya lihatnya begini, terutama Bapak Ibu sekalian yang berkecimpung di bidang pengadaan ya, sektor publik gitu ya. Sektor publik ini termasuk area yang paling berisiko di intervensi. Kita akui saja itu gitu ya. Nah, memang itu sama dengan kita bicara dari sisi posisi auditor. Kita juga rentan di intervensi. Nah, saya nggak punya obat nih sebenarnya. Kalau saya bilang ini, jadi kematangan demokrasi itulah yang akan memberikan situasi yang lebih kondusif bagi suatu pengelolaan keuangan di sektor publik. Dan kita masih, ya, saya kira kita harus menjalani itu. Fase itu akan tetap banyak intervensi. Itu nggak bisa kita, itu eksternal, itu suatu hal yang nggak bisa kita kontrol. Tapi pastikan, ya saya kira gini, pada akhirnya, pastikan sejauh mungkin kita, apalagi karena itu area pengadaan barang jasa itu area yang pandang rentan kecurangan, itu kan disupport oleh banyak orang, oleh APH, oleh masyarakat, gitu ya. Ya, mitigasi resiko itu yang paling utama nih jadinya nih, gitu ya. Ya mungkin kalau dari sisi tata kelola, kalau saya melihatnya begini, jadi penting pejabat pengadaan, ini pandangan pribadi ya bagi saya, tapi perlu dipertimbangkan juga. Jadi penting bagi tim pengadaan barang jasa untuk mendapatkan backup hukum dari awal. Ini pastikan nih compliance isu ini dari awal itu sudah ada. Mungkin itu akan mengurangi risiko. Itu dari saya, Bu. Masih di mute Bu Ulfa. Baik, maaf satu penanya lagi nih Pak. Ternyata kita tadi ada yang keskip satu atas nama Pak Iqbal. Bagaimana kalau menjadi pejabat di beberapa instansi yang ditangani sekitar 8 sampai 10 perangkat daerah? Kami dijadikan temuan pengembalian karena yang BPK akui cuma satu instansi saja. Ini tentang makan minum tadi yang Ibu alami, kasihan juga kalau undangan 100 terus sudah pesan makanan snack 100 itu gimana Pak? Apa harus dikembalikan juga? Kasihan Saya kira kalau sebenarnya- temuan pengembalian. Tadi sudah dibahas sebenarnya ya, Iya. tapi ya boleh disampaikan kembali Pak. Baik, Bu. Pak. Secara singkat saja. Baik, intinya kalau tidak sependapat, boleh tidak sependapat. Pastikan sajikan dengan bukti yang solid. BPK auditor itu kan manusia juga, Bu. Bisa salah. Saya kira itu yang bisa, jadi komunikasinya lebih efektif lah. Oke, intinya dari tadi yang Pak Iman tekankan bahwa komunikasi yang efektif antara auditor dan auditi, sehingga terjadi, tapi tentu saja juga dibarengi dengan dokumen atau validitas argumen ya Pak ya? Ya, bukti. BPK itu auditor secara keseluruhan lah. Caranya kan evidence ya. Baik, terima kasih Bapak Iman Sufrian SEMSC AK dari Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI dengan topik yang dibahas hari ini, dasar-dasar audit keuangan untuk pemerintah. Luar biasa sekali juga atas antusiasme Bapak Ibu sekalian yang sudah tetap setia bertahan bersama kami di sesi sampai akhir di sesi ketiga hari ini. Banyak pertanyaan dan juga semoga bisa tercerahkan, terjawab, dan juga seperti pesan Pak Ismail tadi, nanti bisa bertemu lagi dengan Pak Iman di sesi lain
dari kegiatan dari KMP. Sesi ini waktu terbaik memperluas wawasan, meningkatkan kapasitas, dan juga pengalaman langsung dari narasumber kita, Pak Iman sebagai praktisi dari BPKRI. Tentunya kegiatan yang diinisiasi KMP Training ini sangat luar biasa karena secara gratis, cuma-cuma, free, dihadirkan beragam materi penting sejak tanggal 24 kemarin hingga tanggal 27 hari Kamis besok. Semoga ilmu yang dibagikan oleh Bapak Iman Sufrian bisa menjadi bekal berharga Bapak Ibu sekalian dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di instansi masing-masing. Kita juga masih punya rangkaian belajar yang tidak kalah seru, jadi pastikan Bapak Ibu sekalian kembali besok pada sesi hari keempat pekan webinar gratis, pekan finansial, bersama KMP Training Institute. Untuk link pendaftarannya bisa akses Instagram KMP Training Institute, di situ ada jadwal dan juga scan barcode, bisa langsung mendaftar. Catat waktunya, siapkan semangatnya, dan tentu saja ajak rekan Bapak Ibu sekalian atau sahabat Anda untuk juga saling berbagi pengalaman dan ilmu. Sampai jumpa besok, tetap semangat belajar, tetap semangat bertransformasi. Terima kasih sekali lagi Pak Iman, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya Ulfa Jalawali, mewakili tim KMP, berterima kasih dan mohon maaf secara pribadi jika ada salah kata. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Waalaikumsalam.